Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di kesempatan kali ini. Baiklah, ceramah saya pada kali ini adalah mengenai sabar. Teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Jadi, apa sebenarnya arti sabar? Sabar itu dalam bahasa Arab. Secara bahasa, sabar berarti radia atau ridho, tajallada atau mengikat, tahammala atau bertahan, ihtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa ilminan, dalam ketenangan, dan duna syakwa atau tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu yang pertama, sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf
Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam dalam Al-Quran, "Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akan dengan baik, sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Idza asbaha ahadukum yawma sha'iman fala yarqus wala yajhal fa inni amru'u syatamahu au qatalahu falyaqul inni sha'im. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika dia ada seorang pun yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. وَرَاءَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Artinya, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku." Ya Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, selanjutnya sabar menghadapi cobaan." Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. "Memperlakukanku sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sifat sabar. Yang pertama, belajar menghargai proses. Kita yang sedang belajar bersabar tentu akan tahu betapa hebatnya setiap proses yang dilalui. Ratusan kali kesempatan sudah dicoba, ribuan kali usaha sudah dilakukan. Jatuh bangun mencoba kembali, gagal harus memaksa diri untuk kembali mencoba.
dengan tujuan yang sama, dengan rasa sabar yang terus dipupuk dalam-dalam. Belajar bersabar membuat kita menghargai setiap proses dan jerih payah. Yang kedua yaitu menghargai diri sendiri. Bersabar dalam setiap keadaan berarti kita sedang berusaha menghargai diri sendiri. Dengan segala kemampuan yang ada, baik kurang maupun lebihnya kita, dengan segala usaha yang telah dilakukan, kita adalah manusia yang sedang berjuang untuk menjadi manusia yang lebih sabar. Bahkan saat bersabar, kita juga menghargai tubuh kita, tidak memaksakan diri melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri termasuk fisik kita. Kita tidak akan melukai diri hanya karena ingin mendapatkan hasil secara instan. Bersabar adalah cara kita mencintai diri kita, hati dan pikiran yang harus terus terjaga dan merasa bahagia. Yang ketiga, menjadi lebih berhati-hati. Ada banyak tipe orang saat sedang berusaha menyelesaikan suatu pekerjaan, mau yang santai tapi hasilnya biasa saja, atau yang tergesa-gesa namun hasilnya banyak yang kurang. Ya, semua orang punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan. Ambisius atau santai tapi pasti. Yang jelas setiap orang yang sabar memiliki keunggulan sendiri. Yang keempat, pantang menyerah untuk berusaha. Bersabar bukan hanya saat berusaha, tapi saat bangkit dari keterpurukan, saat pernah mengalami kegagalan. Gagal saat berjuang sudah pasti akan membuat kita merasa jatuh dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kecewa kepada diri sendiri, bahkan mungkin menyalahkan sekitar karena hasil tidak sesuai ekspektasi yang dibuatnya. Yang kelima, pandai bersyukur atas semua yang didapatkan. Yang paling utama dari rasa sabar adalah kemudahan hati untuk melihat sisi baik dari semua kejadian. Bersyukur adalah salah satu cara memulihkan diri dari kekecewaan karena kegagalan yang terjadi. Bangkit untuk kembali mencoba bukanlah hal mudah. Berjuang setelah sempat gagal juga bukan merupakan perkara mudah. Tapi bersyukur adalah obat yang paling baik untuk memulihkan hati yang terluka. Bersyukur bukan hanya karena kita berhasil atas sesuatu, tapi karena kita masih diberi kesabaran dan mampu untuk bangkit dan kembali mencoba. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri yang masih mau bertahan meski sulit, dan bersedia berjuang meski mustahil. Kamu dan dirimu yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan hati dan rasa marah, akan tiba saatnya